Selamat pagi anak-anak kami. Apa kabar kalian hari ini? Bapak berharap semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Puji Tuhan, anak-anak, kita kembali hari ini belajar bersama-sama. Namun kita awali pembelajaran hari ini dengan doa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu yang kami rasakan sampai hari ini. Tuhan, kami sebentar akan belajar. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat mengerti, dapat memahami pembelajaran yang kami pelajari hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk dalam pembelajaran hari ini, Bapak akan ingatkan kembali mengenai pembelajaran kita minggu lalu. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang apa? Yaitu mengenai Nabi Elia yang mengajak umat Israel kembali kepada Tuhan, di mana Nabi Elia adalah merupakan utusan Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, Nabi Elia diutus Tuhan kepada bangsa Israel tentu untuk memperingati atau untuk menyampaikan keselamatan bagi bangsa Israel. Masih ingat anak-anak keadaan Israel ketika Nabi Elia datang? Yaitu umat Israel sedang dalam keadaan penyembahan berhala. Mereka tidak percaya sama Tuhan, mereka tidak takut sama Tuhan. Nah, itu ya pembelajaran kita minggu lalu. Hari ini kita akan kembali belajar materi baru, yaitu mengenai Nabi Amos, pejuang keadilan. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yaitu menerima karya keselamatan Allah melalui para nabi, menunjukkan kepercayaannya akan karya keselamatan Allah melalui para nabi. Kemudian siswa memahami karya keselamatan Allah melalui para nabi. Dan keempat, siswa dapat mewujudkan karya keselamatan Allah yang diwartakan para nabi. Oke, kita akan lanjut. Anak-anak, coba perhatikan. Nabi Amos adalah seorang utusan Allah yang memperjuangkan dan membela keadilan. Ingat, Nabi Amos ini juga sama seperti Elia. Tugasnya sama, yaitu sebagai nabi atau seorang utusan Allah yang memperjuangkan dan membela keadilan. Nah, kemudian keadilan yang diperjuangkan Nabi Amos berdasarkan perjanjian Allah dengan bangsa Israel yang terungkap dalam tatanan bangsa. Nah, keadilan seperti apa yang diperjuangkan Amos? Yaitu keadilan yang berdasarkan perjanjian Allah, bahwa Allah akan memberikan keadilan bagi bangsa Israel. Nah, Nabi Amos diutus Allah dengan tugas memperingatkan bangsa Israel mengenai ketidakadilan yang terjadi di tengah bangsa Israel yang mengalami kemakmuran. Nah, Nabi Amos, anak-anak, diutus Allah dengan tugas untuk memperingatkan bangsa Israel mengenai ketidakadilan. Nah, coba perhatikan. Bangsa Israel adalah bangsa yang merupakan pilihan Tuhan. Tetapi ternyata bangsa Israel atau di bangsa Israel terjadi ketidakadilan. Dan siapa yang melakukan itu? Nah, pada zaman Nabi Amos, masyarakat Israel mengalami ketidakadilan yang dalam. Nah, apa ketidakadilan yang dalam? Dalam hal apa bangsa Israel mengalami ketidakadilan tersebut? Yaitu para pemimpin hidup penuh kekayaan dan kemakmuran. Mereka sering berpesta dengan mengambil pajak rakyat yang semakin tinggi. Nah, inilah hidup bangsa Israel, di mana para pemimpinnya hanya
mementingkan diri mereka sendiri, hanya apa? Hanya memenuhi kebutuhan sendiri, hanya memikirkan diri mereka sendiri. Yang penting mereka sudah kaya, mereka sudah makmur, tetapi mereka tidak memperhatikan masyarakat atau orang Israel. Nah, bahkan lebih dari itu, mereka sering berpesta. Dengan apa? Dengan mengambil pajak rakyat yang semakin tinggi. Nah, anak-anak mereka mengambil pajak yang semakin tinggi bukan untuk kesejahteraan rakyat. Ingat, di pelajaran sebelum-sebelumnya kita telah belajar mengenai hak dan kewajiban, yaitu di mana kita telah belajar mengenai fungsi pajak di situ. Ya, pajak yang kita bayar, misalnya masyarakat Indonesia bayar pajak ke negara, tentu kegunaannya adalah untuk membangun fasilitas yang berguna bagi masyarakat. Tetapi berbeda dengan bangsa Israel. Ya, pajak yang mereka kumpulkan, bahkan yang pemimpin mereka ambil, ya, mereka pergunakan bukan untuk kesejahteraan bangsa Israel, tetapi untuk apa? Untuk kepentingan mereka sendiri, untuk kemakmuran mereka sendiri, untuk kebutuhan mereka sendiri. Nah, anak-anak, tentu hal ini di mata Tuhan menjadi dosa. Sehingga karena Allah melihat ini tidak baik, makanya Allah mengutus Nabi Amos. Dan yang kedua adalah rakyat mengalami kemiskinan. Nah, kenapa rakyat mengalami kemiskinan? Karena para pemimpinnya mereka mengambil pajak di luar batas kemampuan bangsa-bangsa atau masyarakat Israel. Nah, kemudian ketiga, perayaan keagamaan yang meriah dijadikan dalih untuk memungut upeti dari rakyat. Ya, mereka beribadah, tetapi hati mereka bukan untuk Tuhan. Beribadah bukan untuk menyembah Tuhan. Beribadah bukan untuk mencari pertolongan Tuhan, tetapi beribadah mereka pergunakan untuk mencari uang, untuk memungut upeti dari rakyat. Ya, mereka mengambil biaya untuk apa? Untuk mengadakan pesta, pesta peribadahan kepada Tuhan. Tetapi ternyata peribadahan atau perayaan keagamaan yang mereka lakukan bukan untuk memuliakan nama Tuhan, tetapi untuk apa? Anak-anak, yaitu untuk mencari uang atau memungut upeti dari rakyat. Nah, anak-anakku sekalian, tentu sifat-sifat seperti inilah yang Tuhan tidak suka bagi bangsa atau bagi pemimpin bangsa Israel, sehingga Tuhan mengutus Nabi Amos kepada bangsa Israel atau kepada pemimpin-pemimpin tersebut, supaya apa? Supaya mereka bertobat, supaya mereka tidak melakukan hal itu terus menerus. Ingat, Tuhan itu tidak suka dengan orang yang tidak melakukan keadilan. Dan Tuhan juga tidak suka dengan orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Ya, ingat, mementingkan diri sendiri itu juga sesuatu hal yang Tuhan tidak suka. Nah, kita juga sebagai anak sekolah tentu kita tidak boleh seperti itu. Kita juga harus melakukan keadilan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita harus memikirkan orang lain. Jangan fokus dengan diri sendiri. Ya, jangan fokus dengan diri sendiri. Nah, kemudian para pemimpin bangsa Israel, mereka juga adalah merupakan orang-orang yang menipu rakyat Israel. Kenapa menipu? Karena apa? Karena mereka mengambil pajak bukan berdasarkan peraturan yang sudah ada atau bukan berdasarkan kemampuan dari masyarakat Israel, tetapi mereka mengambilnya dengan nilai yang sangat tinggi, sehingga terjadilah kemiskinan bagi bangsa Israel. Nah, anak-anak, ada sebuah cerita tentang seekor burung yang 2 kepala. Mari kita baca. Sebatang pohon beringin tumbuh di tepi sebuah danau.
Di pohon itu banyak burung membuat sarang. Salah satu burung yang sangat aneh dan berbeda dengan burung-burung pada umumnya, burung itu memiliki dua kepala. Masing-masing kepala dapat makan, minum, berpikir, dan berbicara sendiri. Namun burung itu hanya memiliki satu tubuh dan satu perut. Pada suatu hari, burung itu berjalan-jalan di tepi danau. Kepala pertama burung itu melihat buah yang berwarna merah keemasan di tanah. Buah itu tampak sangat lezat dan kepala pertama memakannya. Enak sekali, katanya. Baru kali ini aku menemukan buah selezat ini. Aku ingin mencobanya, kata kepala kedua atau kepala yang ada di bawah. Berikan sedikit kepadaku. Tidak, sahut kepala pertama. Aku yang melihatnya duluan. Aku yang berhak memakannya. Lagi pula buah ini nantinya masuk ke perut kita berdua. Kepala kedua sakit hati mendengar jawaban kepala pertama. Namun ia tidak berkata apa-apa. Beberapa hari kemudian, kepala kedua melihat sejenis buah yang sangat beracun. Kepala kedua segera mengambil beberapa buah dan berkata, "Lihat, aku akan memakan buah ini dan membalas penghinaanmu." "Jangan," kata kepala pertama, "kita berdua memiliki satu tubuh. Bila kau memakannya, kita berdua akan mati." "Aku melihat buah ini duluan, aku berhak memakannya," kata kepala kedua. Kepala pertama memohon agar kepala kedua tidak memakan buah beracun itu. Namun kepala kedua tidak mau mendengar. Yang memakan buah itu dan sebagai akibatnya mereka berdua tewas. Nah, anak-anakku, dari cerita seekor burung yang dua kepala ini, kita melihat ada ketidakadilan di mana kepala atas hanya mementingkan dirinya sendiri, walaupun sebenarnya memang yang dia makan adalah kembali ke perut mereka berdua, karena perut mereka hanya satu. Tetapi kepala bawah juga atau kepala yang kedua pengen merasakan apa yang dirasakan oleh kepala atas atau kepala pertama. Nah, anak-anak coba perhatikan. Kepala atas ingin menang dan enak sendiri tanpa memikirkan kepala bawah. Nah, kedua, kepala bawah ingin menikmati apa yang dirasakan kepala atas tetapi tidak diberi. Yang ketiga, karena frustasi, kepala bawah nekat makan jamur beracun atau makan buah yang beracun. Akibatnya, baik kepala atas maupun kepala bawah sama-sama mati. Keempat, kepala atas maupun kepala bawah tidak baik. Mereka saling tidak peduli dan tidak mau berbagi. Kepala atas berbuat tidak adil kepada kepala bawah. Nah, anak-anak, dari cerita buruk ini kita melihat walaupun memang ada ketidakadilan yang dilakukan oleh kepala pertama, namun kepala kedua juga tidak memiliki hati yang baik. Dia tidak memiliki kerendahan hati. Dia ingin membalas dendam. Dia dendam, ya. Dia tidak berbicara baik-baik. Dia tidak sabar. Akhirnya dia ambil keputusan dan makan buah beracun. Akhirnya apa yang terjadi? Bukannya justru membalas ke kepala pertama, justru mereka menerima akibatnya bersama-sama, yaitu mereka mati. Kenapa mereka mati? Karena buah yang beracun yang kepala bawah makan itu juga masuk kepada perut mereka yang sama. Akhirnya mereka mati. Nah, anak-anak, kita juga sebagai anak Tuhan, sebagai umat Kristen, kita juga perlu di dalam hidup kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita perlu memiliki keadilan, memikirkan orang lain, ya, membuat segala sesuatu tanpa harus merugikan orang lain, ya. Jangan seperti bangsa Israel, jangan seperti burung berkepala dua. Nah, oleh sebab itu dari cerita, dari materi hari ini mengenai Amos, ya, kita akan belajar bagaimana Allah
mengasihi kita, ya, bagaimana Tuhan mengasihi bangsa Israel, ya, dengan mengutus Nabi Amos untuk memperingati para pemimpinnya supaya mereka tidak hidup di dalam ketidakadilan. Demikian pula dengan kita, Tuhan juga sudah mati buat kita. Dia telah memberikan keselamatan buat kita dengan apa? Itu dengan mati di kayu, di kayu salib. Nah, anak-anak, dari cerita atau dari materi hari ini, Bapak berharap anak-anak dapat mengerti dan dapat memahami apa yang Bapak jelaskan. Terima kasih untuk hari ini. Kita akan akhiri materi hari ini dengan berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi atau untuk hari ini, di mana kami telah belajar mengenai Nabi Amos yang Kau utus kepada bangsa Israel, di mana terjadi ketidakadilan bagi bangsa Israel. Tuhan, tolong kami sebagai anak-anak-Mu, supaya kami juga dalam hidup ini tidak hanya memikirkan orang lain, tidak hanya memikirkan diri kami sendiri, tidak egois, tetapi kami juga mampu memikirkan orang lain sebagaimana Tuhan juga memikirkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di hari berikutnya.